Kalau misalkan nih liburan, lo diajakin ke suatu pulau yang dimana tuh pulaunya banyak boneka. Pas dia udah taruh tuh boneka di pohon, dia nih malah dapetin gangguan-gangguan dari arwah si anak perempuan ini. Lu pada tau gak sih nanti liburan Nataru? Iya kan, bentar lagi liburan Nataru. Pada mau kemana? Belum tahu nih, paling healing aja sih ke hotel-hotel itu. Nah, healing. Lu bayangin kalau misalkan nih liburan, lo diajakin ke suatu pulau yang dimana tuh pulaunya banyak boneka. Jadi maksudnya nggak ada orang di dalam pulau? Iya, jadi pulaunya tuh isinya boneka. Tapi bonekanya di sini tuh bukan bener-bener kayak boneka lucu kayak di Istana Boneka Dufan gitu, enggak ya. Tapi bonekanya tuh dalam tanda kutip kayak yang serem. Lo tau gak sih boneka yang udah gak ada kakinya, boneka yang Jepang nggak sih? Yang isi ada satu desa yang isinya ada kan. boneka. Tapi di sini gue tuh mau ceritain pulau boneka yang di Meksiko. Namanya tuh pulau agak susah nih, La Isla de la Muñecas. Nama pulaunya itu tuh ada di Meksiko kayak gitu. Jadi tuh bener-bener pulaunya tuh isinya boneka. Bonekanya tuh nggak cuma satu, bahkan kayak ratusan ribuan udah bener gak kehitung. Pulau itu nih. Jadi kayak ada yang di pohon, ada yang di tanah, kayak bener-bener dia satu pulau itu udah isinya tuh berboneka dan gak ada orang satupun. Nah, jadi kenapa pulau ini tiba-tiba gak ada orang? Sebenarnya ada cerita di balik itu sebelumnya. Sebelumnya tuh ada cowok imigran gitu datang ke nih pulau, namanya tuh Don Julian Santana Barrera. Susah nggak tuh? Susah banget kan. Nah, dia ini tuh datang ke pulau itu awalnya ya udah dia sendiri bersorang diri, dia datang ke tempat itu, terus di situ dia ketemu lah sama Maksudnya pulaunya nggak ada orang? pulaunya nggak ada orang. Dia datang, iya pulaunya tuh nggak ada orang. Dia datang nih kucuk-kucuk datang ke sana, terus dia nemuin lah, udah kayak dia baru datang ke situ, tiba-tiba dia juga nemuin seorang mayat perempuan, anak perempuan di kanal dekat tempat dia tinggal di pulau itu ya. Dan pas dia ngelihat mayat anak di kanal itu, gak jauh dari mayatnya ada bonekanya. Ada boneka si anak ini. Terus karena dia ngerasa kayak, ya ampun lu ngeliat anak kecil nih, mayat anak kecil, lu pasti ada kayak rasa, ya ampun kesian banget gitu kan. Akhirnya dia ketemu boneka, dia mikirnya nih boneka tuh punya nih anak. Jadi akhirnya dia karena ngerasa buat ngehargain arwah nih anak, dia taruhlah boneka itu di salah satu pohon yang ada di sana, dia taruh di situ buat ngehargain arwah anak ini biar tenang gitu kan, mainannya tuh masih dipajang kayak gitu. Dan ternyata pas dia udah taruh tuh boneka di pohon, dia nih malah dapetin gangguan-gangguan dari arwah si anak perempuan ini. Jadi entah itu dia diganggu segala macem, kayak ditampakin, kayak misalnya anak kecil kan mungkin kayak setan anak kecil tuh kayak mau main, ngajak main gitu-gitu kan. Nah, tapi jatuhnya jadi kayak iseng gitu kali ya. Dan akhirnya tuh dia mikir, oh mungkin nih anak suka boneka, dan dia akhirnya nyari tuh boneka. Dia nyari boneka entah itu tempat sampah, dia nyari di kanal itu, pokoknya dapet aja deh boneka yang dimana akhirnya tuh di pulau itu ditaruhin tuh boneka. Kayak di pohon, disebar di tanah segala macam tuh ditaruhin boneka sama dia kan. Tapi ternyata tuh kok malah makin diganggu gitu kan. Dan tragisnya akhirnya di tahun 2001 tuh si Don Julian ini tuh meninggal dunia. Meninggalnya di pulau itu atau? Meninggalnya di pulau itu dan ditemuin di kanal tempat anak perempuan, mayat perempuan yang dia temuin. Dia meninggalnya sama, kayak gitu sama, juga. Posisinya juga sama. Posisinya sama, tempatnya sama, di kanal itu juga ditemuin meninggalnya kayak gitu. Nah, karena akhirnya si Don ini kan juga udah kayak bilang kan kalau misalnya tuh dia diganggu segala macam. Nah, akhirnya kayak wisatawan kan kadang kan ada aja ya orang yang emang pengen ke tempat wisata, tapi wisatanya tuh emang dia udah tahu wisata misteri gitu, kayak ada aja kan orang-orang kayak gitu akhirnya dia akhirnya tuh mereka datengin kayak ke pulau itu segala macam. Dan benar kata orang-orang di situ tuh emang banyak banget boneka yang dipajang, katanya tuh ya kayak buat ngehormatin segala macam, tapi bonekanya tuh dalam bentuk kayak, ya itu yang tadi gue bilang, gak boneka bagus, kayak ada yang matanya copot, bonekanya kotor, terus juga udah gak ada kaki, buntung segala macam. Dan wisatawan itu tuh bilang
kalau misalkan di tempat itu dia emang bener-bener ngerasa kayak, lu pasti pernah gak sih ke tempat yang lu tahu nih horor, ya udah pasti ngerasakan kayak merinding, ngerasa kayak diliatin nih, hawanya beda kayak gitu kan. Nah, menurut gue sih pas gue dengar cerita ini ya make sense banget sih, kayak kan lu udah tahu nih ini tempat wisata horor dan lo diganggu gitu. Apalagi kan katanya kalau mungkin kalian juga tahu deh, kalau misalkan yang menyerupai manusia, kan boneka tuh menyerupai ya kan. Kayak boneka bayi gitu-gitu kan menyerupai, dan itu katanya gampang buat dimasukin sama arwah atau jin gitu kan. Makanya jadi bikin emang makin suasananya tuh dapet banget sih, feel horornya tuh dapet banget di situ. Dan menurut gue kayak jangankan kita sengaja ke pulau nih, kita di kamar ada boneka aja kadang rasanya pasti kayak diliatin, kayak ngerasa diperhatiin. iya, kayak lu mau tidur udah males banget gak sih kayak gitu. Gitu sih katanya wisatawan-wisatawan di situ. Makanya buat yang suka sama misteri, apa wisata-wisata misteri gitu tuh cocok banget sih. Tapi kalau gue sih makasih banget ya, kayak lo harus jauh-jauh nih dari Indonesia ke Meksiko, lu datang ke pulau itu. Tapi di kamar lu tuh lu nyimpen boneka nggak? Gue suka lagi boneka, cuma gue nggak suka boneka orang gitu, gue takut sih. Boneka bayi ya, kayak boneka-boneka biasa aja kayak teddy bear gitu-gitu kan, kayak yang bisa buat jadi bantal. Gue kalau boneka yang menyerupai orang itu gue takut sih. Iya kan, kayak lu ngerasa diliatin. Dulu ada kayak terkenal banget boneka anak kecil yang palanya botak nggak sih? Iya. Iya, boneka bayi gitu ya. Kecil Iya, tuh pas zaman ada Susan gue. Iya, kayak Susan itu kan serem kan kayak gitu. Ya tapi pesan gue emang kalau lo datang ke tempat kayak tempat biasa aja kan, kita tetap harus jaga tata krama kita kan ya, karena kita nggak tahu di sana tuh ada cerita horor apa atau kayak ada yang harus kita taatin. Apalagi nih lu udah tahu ke tempat emang lu wisata misteri gitu, makin harus jaga etika nggak sih? Ya Benar, dimanapun kita berada maupun itu tempat misteri atau bukan, yang namanya etika itu tetap harus ada. Benar banget. Tapi kalian ada lagi nggak? Coba nih kan mau liburan, cerita-cerita horor gitu. Biar gua nggak salah, nanti gua udah booking tempat, taunya tuh hotel-hotel horor gimana? Pas banget gue ada cerita horor. Sumpah. Ah, ceritain deh.